Di sini ada pasien sesuai dengan kasus tadi yang sudah kita sampaikan. Jadi sebelum kita berinteraksi langsung dengan pasien, pastikan kita memakai APD. Kita di sini pakai apron dan juga handscoon. Kita melakukan sedikit anamnesa kepada pasien. Bapak, ini luka bakar terkena apa? Kemudian pasien menyampaikan jika ini luka bakar karena ledakan kompor. Kita bisa tanyakan juga kapan terjadinya ledakan. Di kasus ada 10 menit sebelum dibawa ke IGD. Kemudian kita juga cek identitas pasien. Kita tanyakan nama, umur, dan alamat mungkin sama keluarga atau pasien juga. Nah, sambil menganalisa itu juga bisa sekaligus mengecek tingkat kesadaran pasien. Nah, kemudian kita lakukan pengajian ABC, DE, dan juga stabilisasi luka bakar. Pertama kita lakukan pengajian primary survey, yaitu kita lakukan pengajian airway. Kita lakukan jogas, sambil dipegangi stabilisasi area cervical karena bisa adanya resiko juga cedera pada cervical. Kemudian kita lakukan jogas. Di sini pasien tidak ditemukan adanya sumbatan pada jalan nafasnya, namun ada perkiraan terjadinya penyempitan pada jalan nafas. Kemudian setelah itu kita lakukan pengajian breathing dengan look, listen, and feel. Look, kita lihat apakah ada penggunaan nafas atau tidak, dan kesimetrisan dada. Nah, di sini pasien menggunakan otot bantu nafas. Kemudian listennya kita dengarkan adanya suara nafas tambahan dari pasien atau tidak. Di sini pasien memiliki suara nafas tambahan stridor. Kemudian feel, kita rasakan hembusan nafas dari pasien. Di sini nafas pasien itu terasa cepat, namun dia tidak kuat atau lemah. Kemudian setelah itu karena breathingnya ini ada masalah, kita berikan bantuan oksigen dengan menggunakan NRM. Baik, setelah memberikan intervensi untuk pengajian breathing, kita lakukan pengajian C, yaitu sirkulasi. Di sini di pengajian sirkulasi kita cek nadi pasien, kemudian kita cek juga CRT dan juga tekanan darah pasien. Karena kedua lengan pasien terdapat luka bakar, jadi untuk pengecekan tekanan darahnya kita lakukan di bagian kaki pasien. Untuk nadi pasien, setelah kita periksa hasilnya 112 kali per menit. Untuk CRT-nya lebih dari 2 detik, yaitu tadi 3 detik yang menandai adanya resiko shock hipovolemik. Kemudian untuk tekanan darahnya pasien di angka 110/80 mmHg. Karena tadi dicurigai atau adanya resiko shock hipovolemik, jadi kita lakukan resusitasi final dengan memasangkan infus atau lain pada 2 kaki pasien dengan melalui vena dorsalis. Di sana pada kedua tangan pasien ada luka bakar, jadi kita pasangnya di pasien. Nah, resusitasi cairan ini diberikan melalui perhitungan rumus dari Coughlin dengan rumus 4 cc dikali BP dikali persentase luka bakar. Kemudian karena
BB pasien diperkirakan 60 kilo berdasarkan perhitungan rumus, dengan presentase lukanya itu di toraks bagian depan anterior dengan kedua tangan itu kemungkinan sebesar 36%, dimana didapatkan hasil sebanyak 8.420 selama 24 jam dan mendapatkan hasil 270 ml per jam. Aliran infus diberikan sesuai dengan hasil tersebut, yaitu 270 ml per jam. Kemudian untuk tindakan pengkajian selanjutnya yaitu D, disability, yaitu mengecek kesadaran pasien. DCS dengan cara tadi kita kan sudah menilai respon pasien, kemudian sekarang kita cek pupil pasien apakah terdapat kelainan atau tidak. Didapatkan hasil dari pengecekan pupil pasien itu normal karena tadi DCS-nya juga mendapatkan hasil 13, yaitu yang hanya mengalami penurunan kesadaran rendah. Kemudian setelah itu kita lakukan pengkajian E, yaitu exposure, di mana kita harus membuka seluruh pakaian pasien untuk mengetahui apakah ada luka lain atau ada kelainan atau cedera lain pada seluruh tubuh pasien, yaitu dari wajah atau muka, kemudian organ bagian atas, kemudian organ bagian bawah, ekstremitas atas dan bawah, serta jangan lupa mengecek genitalia. Kemudian kita lepas baju pasien dengan menundukkan posisi pasien, kemudian sembari kita menjaga privasi dengan tetap menutupi area genitalia pasien dan juga memasang perlak pada bagian bawah ketika nanti dilakukan stabilisasi luka bakar agar air yang diberikan itu tidak bocor kemana-mana. Kemudian kita membuka area celana sambil tetap mengecek apakah ada luka lain atau ada cedera lain di bagian ekstremitas bawah, serta kita juga cek area genitalia pasien. Kemudian setelah pemasangan perlak dan pembukaan hasil, kita lihat bahwasanya terdapat luka bakar itu bagian toraks anterior dan juga bagian lengan kanan kiri itu yang sudah mengeras dan hitam, dimana jika dihitung menggunakan rule of 9 itu menghasilkan bagian toraks anterior menghasilkan jumlah 18%, kemudian bagian tangan kanan itu menghasilkan 9%, kemudian tangan kiri menghasilkan 9%, ketika dijumlah menghasilkan persentase luka bakar sebanyak 36%. Kemudian karena di luka bakar bagian tangannya itu terlihat seperti sudah mengeras atau nekrosis dan hitam, maka kita golongkan kategori derajat luka bakar ini termasuk kategori derajat 3, dan yang di bagian toraks anterior itu karena getar seperti mengelupas, kemerahan dan lepu itu termasuk ke dalam derajat 2. Setelah itu kita lakukan pemberian aliran air NaCl serta pembersihan atau stabilisasi luka bakar menggunakan kasa. Kemudian yang pertama kita lakukan pembersihan pada toraks. Kita aliri menggunakan air NaCl selama kurang lebih 10 menit. Kemudian ketika saat dialiri itu kita juga membersihkan lukanya menggunakan kasa steril. Kita ganti kasanya ketika sudah terlihat kotor. Ketika pembersihan sudah selesai, kemudian kita lakukan pengeringan menggunakan kasa kering. Setelah pembersihan dan pengeringan, kemudian kita berikan salep luka bakar atau bioplacenton.
Kemudian kita setelah diberikan salep, kita tutup luka menggunakan kasa steril, yang dimana kita posisikan sisa-sisa guntingan kasa itu untuk tidak menempel pada luka atau diberikan pada bagian luar agar tidak memperparah atau membuat lukanya lebih memburuk. Setelah pemberian kasa sudah selesai, kita rapikan alas dan bahan yang sudah diperlukan untuk stabilisasi luka bakar. Setelah itu kita rapikan kembali baju pasien, kita ambil berat untuk mengevaluasi kondisi pasien. Tidak akan berat langsung ya. Nah, baik, kemudian exposure sudah ditangani, sudah clear. Primary survey sudah selesai, kemudian kita lanjutkan. Setelah ini kita evaluasi terlebih dahulu untuk kondisi pasien bagaimana, kita cek lagi nadinya. Kemudian kita lihat untuk pernafasannya apakah sudah normal setelah pemberian NRM. Untuk kondisi pasien setelah dievaluasi sudah lumayan membaik. Kemudian kita lanjutkan ke secondary survey, yang dimana ada pemasangan kateter untuk memantau output yang keluar apakah sesuai dengan input yang diberikan, karena apabila output yang keluar tidak sesuai dengan input yang diberikan, dicurigai ginjal pasien juga mengalami masalah atau terdampak terjadinya kebakaran tadi. Kemudian kita juga bisa memberikan obat yaitu analgetik melalui IV ataupun oral apabila pasien tidak ada gangguan menelan untuk mengurangi rasa nyeri pada luka yang diderita pasien. Kemudian kita bisa lakukan debridement pada bagian luka bakar yang tadi sudah menghitam atau sudah nekrosis atau jaringannya sudah mati. Kita lakukan debridement untuk penanganan luka lebih lanjut.